Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida dari mahasiswi IAIN Pekalongan. Pada video kali ini, kita akan belajar bab tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya sehingga umatnya dapat mengambil petunjuk yang ada di dalam kitab tersebut. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib. Nah, perintah beriman kepada kitab Allah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, apa aja sih kitab-kitab yang diturunkan Allah? Kitab-kitab Allah ini terlalu banyak serta tidak terhitung bilangannya dan diturunkan pada masa yang berlainan, namun di dalamnya itu terkandung ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Di antara sekian banyak kitab suci Allah, hanya ada 4 kitab suci yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, Taurat. Taurat artinya syariat, disebut juga dengan Toret atau Torah. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-15 di Bukit Sina. Kitab ini diturunkan kepada Bani Israel untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup agar mereka senantiasa dalam jalan yang lurus. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 49. Dalam kitab Taurat ini terdapat 10 perintah dan larangan atau yang biasa disebut sebagai The Ten Commandments, yaitu perintah mengesahkan Allah, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan saling membunuh, larangan zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi di Yerusalem. Disebut juga kitab Mazmur yang ditulis dalam bahasa Kipti. Diturunkan kepada Bani Israel untuk dijadikan pegangan dalam meniti kehidupan. Kandungan kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat, hikmah, dan menyuruh kepada ketauhidan. Terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kaum Nasrani, pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil ini sering didengar dengan istilah kitab Bibel. Allah berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Ajaran yang terkandung dalam kitab Injil ini yaitu tentang ajaran ketauhidan, hidup zuhud, merevisi hukum pada kitab Taurat, dan berita tentang Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia pada abad ke-7 Masehi atau pada 6 Agustus 610 Masehi.
Nama lain dari kitab Al-Quran ini yaitu yang pertama, Az-Zikru, artinya peringatan. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Al-Bayan, artinya penerang. Dan yang keempat, Al-Huda, artinya petunjuk. Nah, kitab Al-Quran ini berisi tentang iman, Islam, ihsan, serta hukum-hukum syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Diturunkan Allah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ajaran yang terkandung di dalamnya meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, dan syariat. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 3. Nah, Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang berbeda terhadap kitab yang lain. Apa saja? Yaitu yang pertama, Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila petunjuk yang ada di dalam kitab yang telah terdahulu sesuai dengan Al-Quran, maka petunjuk tersebut adalah benar. Nah, kitab Al-Quran ini menjadi pedoman bagi umat Islam. Ketika kita berpedoman kepada Al-Quran akan memperoleh manfaat. Apa saja? Yaitu yang pertama, mempunyai pegangan hidup yang jelas. Yang kedua, memperoleh petunjuk tentang tujuan hidup yang benar. Dan yang ketiga, tenang dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, setelah kita belajar tentang kitab-kitab Allah, maka ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga selalu melakukan amal soleh, mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dalam akal dan spiritual. Yang ketiga, akan mendapat pahala dari Allah karena beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Yang keempat, mendapat balasan surga dari Allah. Yang kelima, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga hikmah adanya kitab-kitab Allah. Yang pertama, mensyukuri anugerah dari Allah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Yang ketiga, mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan informasi, sejarah, dan keteladanan kehidupan orang-orang terdahulu. Dan yang kelima, menambah ilmu pengetahuan agama. Selanjutnya yaitu contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun dengan menghadiri majelis. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di masyarakat. Dan yang keenam yaitu tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.